Bagian 1, pola pikir kita membentuk sebuah kepercayaan, apakah kita bisa berubah atau tidak. Mulai dari bentuk tengkorak hingga ukuran kaki kita. Bentuk fisik tubuh kita lebih atau kurang hampir semuanya sudah ditentukan sejak awal. Meskipun kita bisa melakukan operasi tertentu untuk merubah bentuk tubuh, tapi tetap saja manusia pada umumnya memiliki sedikit kendali atas tubuh fisiknya. Namun bagaimana dengan kemampuan seperti bermain musik, menggambar, atau menyelesaikan soal fisika? Kira-kira apakah itu diwariskan atau dipelajari? Ada dua konsep pola pikir, yaitu pola pikir tetap atau fixed mindset, dan ada pola pikir berkembang atau growth mindset. Orang dengan pola pikir tetap percaya bahwa mereka dilahirkan dengan bakat alami untuk melakukan beberapa hal tertentu. Tetapi di sisi lain mereka juga percaya kalau mereka tidak mampu melakukan hal lain di luar bakat mereka itu. Sedangkan orang dengan pola pikir berkembang percaya bahwa mereka bisa menjadi ahli dalam segala hal jika mereka berusaha dan berjuang. Makanya pola pikir kita akan membentuk kita untuk percaya bahwa kita bisa berubah atau tidak. Bagian 2, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan pola pikir tetap percaya bahwa bakat adalah segalanya. Menurut pandangan mereka, kemampuan seseorang sudah ditentukan sejak awal, secara alami, mau pintar atau bodoh, berbakat atau tidak, semuanya akan tetap begitu. Sebuah perusahaan besar bernama Enron menginvestasikan banyak uang untuk mencari dan merekrut orang-orang yang berbakat secara alami di banyak perguruan tinggi. Perusahaan ini percaya bahwa orang yang benar-benar berbakat bisa meningkatkan kinerja perusahaan karena kemampuan mereka yang luar biasa. Alhasil, orang-orang yang direkrut menerima sedikit sekali pelatihan karena perusahaan menganggap mereka orang yang berbakat. Akibatnya, perusahaan ini terus-menerus mengevaluasi dengan pertanyaan seperti, apakah mereka benar-benar berbakat atau kita yang salah merekrut orang? Orang yang memiliki pola pikir tetap percaya bahwa karyawan yang tidak sempurna di hari pertama mereka bekerja tidak akan pernah sempurna di kedepannya nanti, sehingga lebih baik membiarkan orang-orang ini pergi lebih cepat. Dan lucunya lagi, karena orang-orang ini cepat menilai kelemahan orang lain, maka mereka juga menganggap orang lain akan menilai mereka sepanjang waktu. Akhirnya mereka merasa perlu untuk menunjukkan seberapa berbakat dan cerdas mereka di setiap kesempatan yang ada. Mereka percaya bahwa seluruh kepribadiannya dipertaruhkan, karena satu kesalahan saja bisa cukup untuk menjadikan mereka memiliki label sebagai orang yang tidak kompeten. Mereka akhirnya terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain dan melindungi ego mereka, serta mengkonfirmasi bahwa mereka memang sehebat yang mereka pikirkan. Oh ya, balik lagi ke perusahaan Enron. Perusahaan ini akhirnya bangkrut karena masalah etika dan moral di top manajemen. Bagian 3, growth mindset atau pola pikir berkembang. Ketika kita masih anak-anak, pernahkah kita merasa tertantang untuk memecahkan soal matematika yang terlihat sulit? Dan ketika kita berhasil menemukan caranya, kita akan lebih tertantang lagi untuk menyelesaikan soal lainnya di rumah. Ini adalah pola pikir berkembang yang akan terus berkembang jika dipertahankan terus. Orang dengan pola pikir berkembang menyukai setiap kesempatan untuk belajar dari orang lain. Mereka mempertimbangkan kembali banyak hal dan membuang hal-hal yang tidak penting. Mereka juga selalu berpikir tentang bagaimana mereka dapat menghilangkan kelemahan dan kekurangan mereka. Orang dengan pola pikir berkembang akan menyambut masalah dan melihatnya sebagai tantangan, bukan sebagai rintangan yang tidak dapat diatasi. Bagian 4. Orang dengan pola pikir tetap mencari persetujuan, sedangkan orang dengan pola pikir berkembang mencari perkembangan. Lee Iacocca menjadi CEO sebuah perusahaan yang bernama Chrysler Motors. Namun, ia diangkat ketika perusahaan tersebut diambang kebangkrutan. Dan berkat keputusan dan kepekaannya terhadap karyawan, ia berhasil menghidupkan kembali perusahaan tersebut. Sungguh prestasi yang sangat membanggakan, namun sayangnya, perilakunya berubah secara drastis. Ia mulai terfokus pada prestasinya yang lalu dan memamerkan keunggulannya, serta lebih banyak menghabiskan energinya untuk image pribadinya daripada kesejahteraan perusahaan. Berbanding terbalik dengan Lou Gerstner yang mengambil alih IBM ketika perusahaannya hampir bangkrut. Lou kemudian memecah hierarki perusahaan dan menekankan kerja tim, bahkan memberikan imbalan kepada karyawan yang mendukung rekan kerjanya. Ia juga membuka jalur komunikasi di seluruh perusahaan dan menempatkan dirinya pada tingkat yang sama dengan karyawannya. Hal ini dilakukan untuk menjalin kontak pribadi dengan sebanyak mungkin karyawan. Berdasarkan konsep ini, ia berhasil membawa kesuksesan yang langgeng di IBM. Sedangkan Chrysler Motors mengalami kebangkrutan. Bagian 5. Pola pikir tetap melihat kegagalan sebagai bencana.
Pola pikir berkembang melihatnya sebagai peluang. Kegagalan seakan memiliki dampak yang sangat dramatis bagi orang yang memiliki pola pikir tetap. Seperti seorang pemain golf Sergio Garcia, ia pernah memecat KD dalam kemarahan di situasi yang buruk. Ia bahkan pernah menyalahkan sepatunya, melepaskannya dan melemparkannya kepada orang yang tidak bersalah. Orang-orang dengan pola pikir tetap tidak percaya bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Mereka melihat satu kegagalan sebagai bukti bahwa mereka akan menjadi pecundang selamanya. Mereka memiliki pemikiran bahwa satu kekalahan akan menghapus semua kesuksesan di masa lalu. Mereka seringkali tidak menganalisis kelemahan mereka, tapi malah akan membuat alasan, curang, kehilangan minat, hingga menyalahkan orang lain. Mereka percaya dan melihat diri mereka sebagai produk jadi, bukan sebagai proses yang terus berkembang. Bahkan pemain basket seterkenal Michael Jordan pun pernah mengalami masa-masa kelam di karirnya. Ia gagal dalam 26 kali kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Namun alih-alih melarikan diri dari kenyataan, ia berlatih memasukkan bola berulang-ulang hingga pada akhirnya ia memiliki teknik tembakan terbaik di lapangan. Bagian 6, orang dengan pola pikir tetap menghindari kesulitan, sedangkan orang yang memiliki pola pikir berkembang menikmatinya. Ada banyak hal dalam hidup yang hanya bisa dicapai dengan usaha, namun ketika orang dengan pola pikir tetap dihadapkan pada situasi yang sulit, yang mereka lihat hanyalah resiko dan percaya kalau mereka berbakat di bidang tersebut seharusnya tidak perlu berusaha begitu keras. Cara berpikir seperti ini membuat mereka kesulitan untuk memperbaiki diri, dan karena itu juga mereka sering menghindari situasi yang sulit. Seorang aktor bernama Christopher Reeve didiagnosis lumpuh dari leher ke bawah seumur hidup oleh dokter setelah kecelakaan. Namun ia memiliki pola pikir berkembang dan mengambil alih pada situasinya ini. Ia menjalani program pelatihan yang sangat berat, dan kemudian sebuah mukjizat terjadi. Pada akhirnya ia bisa menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit, dan kemudian kakinya, lalu seluruh bagian tubuhnya. Tantangan memberikan kesempatan bagi orang dengan pola pikir berkembang untuk mengejar tindakan yang penuh tujuan. Semakin putus asa mereka, maka semakin banyak energi yang mereka keluarkan untuk melawan dan menulis ulang nasib mereka. Bagian 7, dari mana semua ini berasal? Sebenarnya, ada faktor-faktor yang menentukan apakah seseorang memiliki pola pikir berkembang atau pola pikir tetap. Pengembangan pola pikir dimulai sejak lahir. Bayi lahir dengan pola pikir berkembang karena mereka ingin belajar dan bertumbuh sebanyak mungkin setiap hari. Tapi orang dewasalah yang memainkan peran besar dalam menentukan apakah anak tersebut tetap mempertahankan keinginan untuk tumbuh atau malah akhirnya memiliki pola pemikiran tetap. Secara sederhana, orang tua menetapkan contoh pola pikir untuk anak-anak mereka. Orang tua dengan pola pikir berkembang akan mendorong anak-anak mereka untuk terus belajar. Sedangkan orang tua dengan pola pikir tetap akan selalu menilai anak mereka dan menghakimi mereka tentang apa yang benar dan salah. Guru juga merupakan panutan penting yang mempengaruhi pola pikir anak. Ada banyak guru yang percaya bahwa kinerja seorang anak tidak dapat diubah, di mana siswa yang baik akan terus berhasil, sedangkan siswa yang lemah akan selalu gagal di hidupnya. Akhirnya siswa-siswi ini akan mengembangkan pola pikir tetap sebagai hasilnya. Namun kabar baiknya adalah setiap orang bisa mengadopsi pola pikir berkembang dan membuat perubahan. Kita tidak perlu menjadi korban dari lingkungan kita. Otak bisa dilatih sama seperti otot lainnya. Jika kita ingin memiliki pola pikir berkembang, kita bisa mengajari diri kita sendiri untuk berpikir seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, daripada menyalahkan diri sendiri, apalagi membodoh-bodohi diri sendiri, akan lebih baik jika kita mulai bertindak untuk memberesinya dan lebih berhati-hati lain kali. Penting untuk diketahui bahwa pola pikir tetap tidak mudah diubah, tapi kita bisa mengadopsi perspektif pola pikir berkembang ke dalam berbagai situasi, sehingga setiap orang bisa terus bertumbuh. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita dengan menghadapi pemikiran kita sendiri. Dan pada akhirnya, setiap orang bisa mengadopsi pola pikir berkembang dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa like dan berikan tanggapan di kolom komentar agar menggali diri lebih baik lagi.